Perkenalkan, nama saya Gina Septiana, NIM 114210056 dari 27 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang acara 8, yaitu mengenai pemodelan 3 dimensi. Nah, untuk video pertama ini, aplikasi yang digunakan yaitu menggunakan Google Mapper dan aplikasi server. Untuk yang pertama, kita buka aplikasi Google Mapper terlebih dahulu. Jika sudah muncul, maka kita klik yang bagian Open Your Own Data Files, lalu kita pilih file DNS yang kita gunakan pada acara sebelumnya. Kita bisa klik Open, lalu kita bisa klik OK. Jika sudah muncul timeline seperti pada layar, kita bisa ke bagian Configuration. Lalu di bagian projection-nya kita pastikan, itu menggunakan yang UTM. Nah, jika sudah, kita bisa klik yang oke. Nah, lalu kita bisa ke bagian menu file, lalu kita pilih yang export raster dan elevation data, lalu kita pilih yang, export XYZ grid. Kita klik, lalu kita bisa klik oke. Nah, di sini kita bisa ke bagian export bounds, lalu kita pilih yang, Dropbox. Kita, buat, kotakan yang mencakup wilayah dengan, beda ketinggian. Contohnya seperti ini. Jika sudah, kita bisa klik OK. Nah, di sini, kita bisa klik OK. Nah, untuk, save as-nya, kita bisa pilih folder yang kita gunakan. Lalu untuk file name-nya kita bisa, isi dengan XYZ. Lalu untuk save as type-nya atau format filenya, kita pastikan yaitu XYZ grid files. Lalu kalau sudah, kita bisa klik save dan menunggu prosesnya. Selanjutnya kita, membuka aplikasi server. Nah, setelah membuka aplikasi server, maka tampilannya akan seperti pada layar. Nah, langkah selanjutnya kita akan memasukkan, file yang sudah kita ekspor dari, Global Mapper, lalu kita akan masukkannya ke dalam aplikasi server. Caranya itu kita bisa ke bagian file, lalu kita pilih yang open, lalu kita masukkan, file yang sudah kita buat tadi di Global Mapper. Jika dokumennya tidak ketemu, kita bisa atur, jenis filenya itu menjadi all files. Nah, lalu kita masukkan yang XYZ. Kalau sudah, kita klik open. Kita bisa, klik yang oke saja. Angka seperti pada layar, maka prosesnya tadi sudah berhasil. Langkah selanjutnya kita bisa, menyimpan file dengan cara pilih bagian file, lalu kita pilih yang save as, kita pilih, folder praktikum yang kita gunakan tadi. Nah, kita ganti file name-nya itu menjadi, BLN. Nah, TPS tab-nya kita ganti juga jadi BLN. Kalau sudah, kita bisa klik save. Kita, bisa kembali ke bagian plot 1, lalu kita ke bagian menu grid untuk memasukkan PBLN tadi, lalu kita pilih yang grid data, kita masukkan yang PLN, kita klik open. Nah, jika muncul tampilan seperti pada layar, pastikan, bagian XYZ-nya ini, kolomnya urut yaitu A, B, C, lalu untuk yang grading method-nya kita, pilih yang nearest neighbor. Lalu kita juga pastikan kalau output-nya itu tersimpan di, folder yang kita gunakan. Kalau sudah, kita bisa klik OK. Jika muncul notifikasi seperti ini, kita bisa klik OK. Nah, jika sudah, kita bisa close, lalu kita pilih yang no. Langkah selanjutnya, kita bisa, memasukkan atau membuat peta kontur. Caranya itu kita pilih yang, new contour map, lalu kita masukkan file BLN, lalu kita klik open. Maka akan muncul peta kontur seperti pada, layar. Kita bisa atur dulu ukuran dan letaknya. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya kita akan memasukkan, versi 3 dimensinya. Caranya itu kita bisa klik yang bagian New 3D Surface, lalu kita masukkan file PLN, kita klik open. Nah, maka akan muncul seperti pada layar. Ya sudah, langkah selanjutnya kita akan, mengedit pada peta kontur dan bagian versi 3 dimensinya. Untuk bagian 3 dimensinya kita bisa klik, lalu kita bisa, atur jarak interval kontur, lalu grid UTM-nya, serta warna pada 3D surface-nya itu. Caranya kita tinggal klik aja, lalu akan muncul, property manager. Nah, di sini di bagian general kita bisa ke bagian material color, lalu yang bagian upper ini kita bisa ganti jadi warna rainbow. Munculnya akan seperti pada gambar. Nah, untuk, menambahkan base seperti, pada tanah, kita bisa checklist yang bagian show base. Nah, untuk warnanya kita bisa sesuaikan yaitu dengan warna coklat. Jika sudah, di bagian, mengatur jarak UTM-nya ini, jarak intervalnya ini, kita bisa ke bagian set axis untuk, mengatur yang bagian atas ini. Lalu axis plane-nya kita, ganti jadi YZ. Lalu untuk, font-nya kita bisa ganti jadi Times New Roman. Font-nya ukurannya 12. Nah, untuk ke bagian, scaling ini
untuk major interval itu, merupakan interval konturnya, jadi kita bisa, sesuaikan lagi agar, jadi rapi. Dirasa sudah, kita bisa ke bagian left axis untuk, mengatur yang bagian bawah ini. Untuk major intervalnya kita bisa atur lagi, kita rubah jadi 4.000. Nah, lalu, eee, di bagian general kita juga bisa atur untuk angle-nya, dia bisa berada di samping. Kita bisa atur di bagian labels-nya itu untuk angle-nya. Nah, kita bisa atur jadi 360 atau, 180. Nah, untuk font-nya kita juga sama sesuaikan, yaitu menggunakan Times New Roman. Lalu untuk size-nya adalah 12. Ya sudah, kita juga bisa mengatur, bagian, eee, interval grid yang di sini, yaitu di bagian yang, bottom. Caranya sama, kita bisa atur bagian labels-nya. Untuk meja soalnya kita samakan, yaitu menggunakan 4.000. Nah, ya sudah, hasilnya, kurang lebih akan seperti ini. Lalu, selanjutnya yaitu kita akan, memunculkan, tingkatan warnanya ini. Caranya itu kita bisa ke bagian 3D Surface PLN-nya ini, kita di bagian general, kita bisa cek yang show color scale-nya. Nah, akan muncul, tingkatan, warna ketinggian dari si, peta yang sudah kita buat. Lalu untuk mengatur, color scale-nya kita bisa klik yang color scale, di bagian general ini kita bisa, atur untuk intervalnya kita bisa gunakan, atau kalau misal kurang, rapi kita bisa atur lagi, kita bisa tingkatkan intervalnya. Nah, jika dirasa sudah, bagian font-nya kita juga bisa, ganti jadi Times New Roman. Nah, hasilnya, kurang lebih akan jadi seperti ini. Maksudnya kita akan memasukkan, kontur di bagian, 3 dimensinya. Caranya itu kita bisa, klik kanan bagian petanya, atau kita bisa klik kanan pada 3D Surface PLN, kita pilih yang Add, lalu kita, pilih yang Contour Layer. Kita pilih File PLN, kita klik Open. Nah, maka akan muncul, kontur-kontur di, 3D surface-nya. Kita juga bisa atur, konturnya di bagian Contours PLN, kita bisa atur di bagian, level, media control untuk atau interval konturnya kita bisa ubah jadi 4. Selanjutnya kita akan, mengatur, warna kontur sesuai dengan, RPI. Di bagian meja contours atau interval kontur kita bisa, ganti warnanya menjadi warna orange serta, ketebalannya untuk membedakan antara interval kontur dan kontur biasa. Nah, jika sudah ke bagian minor contours atau, kontur biasanya kita juga ganti warnanya jadi orange, lalu untuk ketebalannya itu tetap. Nah, di bagian label kita juga bisa atur untuk font-nya jadi Times New Roman. Lalu untuk, size-nya yaitu 12. Kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan, memasukkan, arah aliran di, 3D Surface ini. Caranya kita bisa klik kanan kembali pada 3D Surface, kita pilih yang Add, lalu kita, pilih yang Boundary Vector Layer. Kita masukkan file BLN. Nah, untuk mengatur, arah alirannya biar menjadi rapi, kita bisa pilih yang Vectors PLN ini. Lalu kita bagian simbol, untuk stylenya kita pilih yang paling atas. Untuk frekuensinya kita bisa atur, kita bisa, kurangi. Nah, untuk, ketebalannya kita juga bisa
tambah ketebalannya jadi seperti ini. Kalau untuk yang pemodelan yang 3 dimensi sudah selesai. Selanjutnya kita akan mengedit yang bagian, peta kontur. Nah, di sini kita juga bisa mengedit bagian interval kontur atau keterangan UTM-nya. Caranya kita bisa, eee, klik yang di checklist yang bagian bawah, karena yang bagian bawah ini kan menunjukkan, peta konturnya, sedangkan untuk yang bagian atas ini, itu untuk yang bagian, 3D surface-nya. Di sini kita bisa atur untuk keterangan UTM-nya, measure intervalnya kita atur jadi 4.000, lalu yang bagian left axis juga jadi 4.000 juga mencari intervalnya. Lalu untuk yang, bagian, font-nya kita juga bisa, ganti jadi Times New Roman. Untuk yang atas juga bisa, eee, ganti untuk yang mencari interval. Jika sudah seperti ini, langkah kita akan, mengubah warna dari konturnya. Caranya itu kita bisa klik yang kontur SPLN ini, lalu measure, konturnya kita ganti jadi 4 atau kita bisa, menyesuaikan kembali, tapi biasanya kita menggunakan, interval konturnya itu 4. Kita ini juga bisa sesuaikan untuk kontur intervalnya di 150, jadi seperti ini. Untuk merubah warnanya, sama seperti tadi kalau measure kontur itu ada interval kontur, warnanya oranye lalu ketebalannya bisa disesuaikan. Kalau untuk yang minor kontur itu menunjukkan kontur biasa. Jadinya seperti ini. Lalu kita juga bisa menambahkan arah aliran pada, peta kontur ini caranya sama, kita klik kanan pada kontur PLN, kita klik yang add, lalu kita pilih yang point grid vector layer, kita pilih PLN, kita klik open. Nah, untuk mengaturnya kita bisa atur di vectors PLN yang bawah, kita bisa atur frekuensinya, kurang lebih hasilnya seperti ini. Untuk mengatur, posisi pada versi 3 dimensinya kita bisa klik kanan, lalu kita bisa pilih yang trackball. Nah, fungsinya ini untuk, mengatur posisi dari si, eee, gambar 3D-nya. Kita bisa atur, kita bisa rapikan. Jika dirasa sudah rapi, kita bisa, klik kanan, lalu kita, eee, unklik yang bagian trackball tadi. Kita bisa atur lagi. Nah, jika sudah, hasil akhirnya akan, menjadi seperti ini. Lalu jika ingin menyimpan, kita bisa ke bagian file, lalu kita bisa pilih yang save as. Sekian untuk, acara 8 bagian Google Paper dan Server. Terima kasih.